Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Kenapa sih murung terus?" tanya Valen saat jam istirahat sudah tiba. Memang sejak tadi, sepanjang pelajaran berlangsung, Bintang hanya diam dan sangat jarang menyimak penjelasan guru. "Gak apa-apa, gue lapar. Kantin yuk," ajak Bintang setelah menarik nafasnya panjang. "Kemon, gue juga lapar," seru Jihan langsung menggandeng lengan kedua sahabatnya. "Dret, kalian duluan aja deh, gua angkat telepon dulu, nanti gue nyusul," ujar Bintang menghentikan langkah. Ia memperlihatkan nama bundanya yang tertera di layar ponsel, membuat kedua sahabatnya mengerti dan menuruti kemauan Bintang. "Assalamualaikum Bunda," ucap Bintang saat sudah menjawab panggilan telepon itu. Tidak lama, Bintang dan Bunda Jingga berbicara. Akhirnya, Bintang segera memutus sambungan telepon dan bergegas menuju kantin untuk menyusul kedua sahabatnya. Bintang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya. Ia masih membalas pesan dari sang bunda. Hingga tiba-tiba langkahnya terhenti saat ada yang melemparkan sebuah balon berisi air padanya. Biur! Sontak Bintang langsung mengangkat ponselnya agar tidak basah terkena air. Mulutnya menganga dan menatap sekitar. Siapa yang sudah dengan iseng mengerjainya? Plok! Biur! Bukan hanya satu atau dua kali, namun ternyata banyak yang melemparkannya dengan balon tersebut. "Maksud kalian apa sih, hah?" bentak Bintang begitu marah dan langsung menatap tajam pada sekelilingnya. "Oh, jadi ini cewek barunya angkasa," ucap seseorang seraya membawa sebuah balon berisi air mendekati Bintang. "Bukannya lo pacaran sama ketua OSIS itu, dan ternyata lo selingkuh sama angkasa. Wow!" Suara tepuk tangan begitu ricuh terdengar di telinga Bintang, membuat gadis itu langsung mengepalkan tangannya dengan erat. "Au, sakit!" pekik Bintang saat dengan tiba-tiba rambutnya dijambak ke belakang. "Gue penasaran, lo pakai pelet apa sampai bisa mencari dua cowok populer sekaligus di sekolah ini?" tanya gadis itu dengan sinis. "Lepas, gue gak ngerti sama maksud lo," seru Bintang berusaha melepaskan tangan gadis itu. "Hahaha, gak usah sok suci deh lo. Harusnya lo itu tahu diri. Udah punya cowok sebaik Bima, harusnya lo terima kasih. Diem aja udah. Ngapain pakai kegatalan sama angkasa segala? Hah?" bentaknya dan semakin menarik rambut Bintang hingga membuat gadis itu semakin menjerit menahan sakit. "Asal lo tahu ya, angkasa itu milik gue," imbuhnya sedikit berbisik. "Dan gue juga mau kasih tahu sama lo, karena kelakuan lo sama angkasa, cowok lo juga berselingkuh di belakang lo. Hahaha," imbuh gadis itu lalu tertawa begitu kencang. "Jess, kayaknya kita nggak perlu bahas itu deh," ucap seorang gadis lainnya. "Biarkan saja, lagi pula kita tidak dibayar sama Tania. So, biarkan saja itu urusan dia sama cewek ini," ujar gadis bernama Jessie itu menatap sinis pada wajah Bintang yang sudah memerah. "Tania," gumam Bintang pelan memejamkan matanya. "Lepasin gue. Ini adalah peringatan terakhir buat lo. Jauhin angkasa atau gue bisa berbuat lebih dari ini," ucap Jessie yang semakin erat menjambak rambut Bintang. "Lo tahu kan, bokap gue orang penting di sekolah ini. Jadi kalau lo mengabaikan ancaman gue ini, maka gue pastiin lo bakal ditendang dari sini," ancamnya. Lalu Jessie mendorong kepala Bintang hingga membuat gadis itu tersungkur ke lantai. Untuk pertama kalinya, dirinya mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan di sekolahnya sendiri. Inilah yang paling ia takutkan sejak dulu. Angkasa bukanlah laki-laki biasa. Ia menolak dekat dengannya karena laki-laki itu memiliki fans yang cukup banyak dan juga fanatik.
Lo dicampakin sama bocah itu? Atau lo emang sengaja memperlakukan gue seperti ini karena permintaan teman kalian, Tania? Ucap Bintang tiba-tiba membuat langkah Jessie dan temannya terhenti. Ah, lo masih berani ternyata, decaknya malas. Apakah gua harus takut? Tanya Bintang mendongakkan kepalanya menatap tajam pada Jessie. Haha, asal lo tahu, gua nggak akan pernah dicampakin sama angkasa. Hubungan gua dan dia hanya vakum sementara. So, gua peringati sekali lagi sama lo, jauhin angkasa. Atau kenapa? Kalau emang lo mau cowok lo jauhin gue, bilang aja sama dia. Kenapa harus gue? Kalau dia maunya di deket gue, itu berarti lo udah nggak berharga buat dia. Balas Bintang dengan berani. Ia segera bangkit dan berusaha untuk berdiri. Kurang ajar lo ya, seru Jessie hendak menampar Bintang. Namun dengan cepat gadis itu menahan tangan Jessie dan menekannya dengan kuat. Cukup sekali lo tindas gue, dan gue gak akan biarin siapapun nyentuh wajah gue, balas Bintang dengan berani. Namun meskipun Bintang berani melawan Jessie, tetap saja pada akhirnya dia yang kalah karena Jessie membawa banyak pasukan, dan kini tubuh Bintang ditahan oleh dua teman Jessie hingga membuat Bintang tak bisa berkutik. Lo pikir lo itu siapa? Lo mau lawan gue? Tanya Jessie tersenyum semirik di depan wajah Bintang. Kalau lo berani, one by one, bukan keroyokan seperti ini, ucap Bintang berusaha melepaskan diri, namun sangat sulit. Haha, gue hanya memberikan pelajaran buat kedua temen gue, dan sekarang rasakan ini. Plak! Sebuah tamparan yang cukup keras berhasil mendarat di wajah Bintang. Bahkan wajah itu menjadi sangat merah dan berbekas saking kerasnya Jessie menamparnya. Sakit, jangan ditanya, namun Bintang masih berusaha menahan. Ambil airnya, ucap Jessie kepada salah satu murid yang sejak tadi hanya menonton. Bukan tidak ada yang mau membantu Bintang, hanya saja mereka semua takut kepada Jessie, dikarenakan Jessie adalah anak dari kepala sekolah di sana. Maka dari itu, mereka tidak ada yang mau membantu Bintang. Biur, jika tadi Jessie hanya melemparkan balon berisi air, kini gadis itu justru menyiram Bintang langsung dengan air yang berada di ember. Apa yang kalian lakukan? Tanya seorang laki-laki yang tiba-tiba datang dan menatap beberapa gadis tengah membuli Bintang. Pergilah, jangan ikut campur, jawab Jessie dengan ketus. Laki-laki itu menatap pada Bintang. Hatinya begitu sakit melihat gadis itu mendapatkan perlakuan seperti itu. Baiklah, laki-laki itu segera pergi, membuat hati Bintang semakin kecewa bahwa tidak ada yang menolongnya. Namun ternyata ia salah. Tak berapa lama laki-laki itu kembali dengan membawa sebuah ember yang bahkan masih terdapat gagang pel di sana, dan tanpa aba-aba, biur. Laki-laki itu langsung menyiram kepala Jessie dengan air tersebut. Jelas saja saat itu juga Jessie langsung berteriak dan menatap tajam pada laki-laki di sebelahnya. Kurang nggak? Ntar gue minta sama OB buat bikinin formula baru, tanya laki-laki itu dengan wajah polosnya menatap Jessie. Sit, lo mau ikut campur, hah? Bentak Jessie marah. Gue cuma ngasih tawaran, BTW itu formula rasa apel, coba deh lo cicipi. Kalau minta varian rasa lain, lo bisa request sama Pak Tono. Dia punya rasa stroberi sama lemon juga katanya, jawabnya santai. Lalu ia segera merangkul bahu Bintang dan membawanya pergi. Cowok brengsek. Ingat Bin, lo kali ini bisa aja kabur, tapi tidak lain kali, jerit Jessie semakin marah kala menghirup aroma apel pada tubuhnya. Jess, varian apelnya berasa banget ya, celetuk salah satu temannya seraya menahan tawa.
"Diam kalian!" bentak Jessie semakin marah. Lalu ia segera pergi meninggalkan tempat itu begitu saja.